يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan? Mudah-mudahan kalian mendapatkan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kita belajarnya masih dalam daring, yaitu adalah belajar online. Kita tetap semangat menghadapi situasi seperti ini dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wabah yang ada di sekitar kita segera diangkat dan kita bisa kembali bertemu di sekolah yang kita cintai. Baik, yang pertama kita akan mempelajari tema 2 kelas 4 bab selalu berhemat energi. Kompetensi dasar dalam pembelajaran ini meliputi dari mata pelajaran IPA, yaitu mengidentifikasi berbagai sumber perubahan bentuk dan energi alternatif. Dari mata pelajaran PPKN, yaitu kompetensi dasarnya mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak. Bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan, tulis, atau visual. Mencermati keterhubungan antar gagasan dari teks lisan, tulis, atau visual. Dan mata pelajaran IPS, kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, dan etnis serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Yang pertama akan kita pelajari di subtema 1 ini di pembelajaran 1-3, yaitu adalah sumber-sumber energi. Sumber-sumber energi yang ada di muka bumi ini yaitu ada 4 sumber energi, yaitu adalah energi matahari, energi air, energi angin, dan energi minyak bumi. Dari energi-energi tersebut kita akan membahas satu persatu tentang manfaat sumber energi itu bagi kesejahteraan hidup manusia. Yang pertama, sumber energi matahari. Manfaat sumber energi matahari untuk kehidupan di bumi yaitu adalah membantu proses fotosintesis, kemudian menerangi bumi, menjemur benda basah, pembangkit tenaga listrik, sumber nutrisi yang baik untuk pembuatan garam. Ada 6 manfaat sumber energi matahari untuk kehidupan di bumi. Kemudian berhubungan dengan proses fotosintesis, kita bisa lihat gambar yang ada di depan kalian ini. Prosesnya itu adalah memanfaatkan energi matahari. Energi matahari tersebut diserap oleh zat hijau daun yang ada pada tumbuhan. Kemudian mengolah masakannya dengan memanfaatkan energi cahaya matahari tersebut. Dari hasil proses memasak di hijau daun di tumbuhan, maka akan dihasilkan yang pertama yaitu adalah oksigen. Oksigen akan keluar sebagai proses fotosintesis di zat hijau daun pada tumbuhan. Terus yang kedua adalah buah itu sendiri dari pohon yang melakukan proses fotosintesis tersebut. Bisa buah mangga, bisa buah pepaya, bisa buah semangka, bisa buah jambu, dan buah-buah yang lain. Juga sayur mayur itu juga melakukan proses fotosintesis.
Yang kedua, sumber energi air. Manfaat sumber energi air yaitu adalah sebagai minum. Kita kehidupan sehari-hari kita perlu minum, yaitu memanfaatkan sumber energi air. Kemudian untuk memasak, untuk makanan kita adalah untuk kekuatan kita, untuk kita bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu makan. Nah, makan yang pertama kali dilakukan yaitu adalah memasak. Orang tua kita di rumah memanfaatkan sumber energi air ini adalah untuk memasak. Yang ketiga, untuk berwudu ketika kita mau sholat. Mau sholat, mau baca Al-Quran, itu kita hendaknya berwudu dengan memanfaatkan sumber energi air ini. Terus yang keempat, mencuci pakaian-pakaian kita, mencuci motor kita, mencuci mobil-mobil kita, itu juga memanfaatkan sumber energi air. Lalu yang tidak kalah penting memanfaatkan sumber energi air yaitu adalah mandi. Mandi berapa kali satu hari? Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Untuk kita mandi agar badan kita selalu bersih dan kotoran-kotoran tidak ada di tubuh kita. Itu juga memanfaatkan sumber energi air. Yang terakhir yaitu adalah pembangkit listrik, memanfaatkan sumber energi air. Yang ketiga, sumber energi yang ada di bumi, sumber energi angin. Manfaat sumber energi angin yaitu menerbangkan pesawat, penggerak perahu layar yang ada di lautan. Sumber energi listrik membantu proses penyerbukan dan berperan dalam proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan, kita akan membahas hal tersebut secara khusus. Bagaimana hujan itu bisa turun ke bumi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita lihat gambar yang ada di depan kita ini. Proses terjadinya hujan yaitu adalah memanfaatkan berasal dari sinar matahari yang menyinari lautan luas, sungai-sungai, atau daerah perairan itu, kemudian daerah perairan tersebut terkena sinar matahari yang sangat panas, mengevaporasi atau penguapan air, airnya menguap naik ke atas, kemudian terbentuk awan oleh air uap tersebut. Kemudian awan itu yang pertama kecil, kemudian dibawa oleh angin lautan menuju ke darat, lama-lama awan tersebut menjadi besar dan sampai di daratan dengan izin Allah Ta'ala, kemudian menurunkan air hujan yang bermanfaat untuk kehidupan di alam ini. Bisa untuk menyirami tanam-tanaman, bisa untuk menghidupkan hewan ternak, bisa untuk menghidupkan hutan-hutan yang sudah mulai gundul, bahkan bisa bermanfaat untuk kita, masyarakat, memanfaatkan air hujan. Kemudian air hujan tersebut turun dan air hujan tersebut mengalir ke aliran-aliran sungai, yang aliran sungai tersebut hingga akhirnya kembali ke laut lagi. Itu adalah proses terjadinya hujan. Kincir angin dan kincir air. Angin dan air dapat menggerakkan kincir. Beberapa manfaatnya kincir yaitu adalah membantu penggilingan padi atau gandum. Yang kedua, manfaat kincir angin dan kincir air menggerakkan alat pemompa air. Kemudian yang ketiga, fungsi dari kincir angin dan kincir air yaitu adalah membangkitkan tenaga listrik. Dari hal tersebut, kita akan membuat kincir angin dan kincir air
sesuai dengan kreativitas kita, sesuai dengan kesenangan kita, sesuai dengan hal-hal yang mendukung hal tersebut. Kincir angin yang pertama kali akan kita buat, yaitu alat dan bahannya bisa kita siapkan, yaitu lidi atau sumpit kayu, terus kemudian gunting, lem, kertas lipat, bisa yang kertas lipat besar atau kertas lipat kecil, jarum, pin, paku payung atau kawat. Itu adalah bahan dan alat untuk membuat kincir angin. Contoh yang bisa kalian lihat adalah seperti itu pada video yang di depan kalian ini. Kemudian yang kedua, kita akan membuat kincir air. Alat dan bahannya itu berbeda. Alat dan bahannya yang pertama yaitu adalah styrofoam atau gabus putih yang keras itu, styrofoam. Terus yang kedua, lidi atau supit. Kemudian silet cutter yang tajam itu. Terus kemudian sendok plastik, botol air minum besar. Itu adalah alat dan bahan membuat kincir air. Nah, dua keterampilan tersebut bisa kalian praktekkan dengan bantuan orang tua kalian, kakak-kakak kalian, atau bahkan kalian bisa membuatnya sendiri sesuai dengan kreativitas kalian. Bisa ya anak-anakku yang aku cintai? Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kalian membuat keterampilan ini. Kosakata baku dari pelajaran yang telah kita pelajari ini. Kosakata baku yaitu adalah kosakata yang sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Kata baku mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan Ejaan Bahasa Indonesia EBI. Contoh kosakata baku: 1. Energi, kemudian apotek, dan yang ketiga praktik. Itu adalah contoh kosakata baku. Ada juga kosakata tidak baku. Contoh-contohnya yaitu adalah energi, apotek, praktek. Itu kosakata tidak baku. Nah, kita akan melanjutkan di pembahasan selanjutnya, yaitu adalah hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yaitu adalah sesuatu yang ada pada diri kita masing-masing. Pada semua orang itu ada hak dan ada kewajiban. Apa tahu Ustaz hak itu? Apa tahu Ustaz kewajiban itu? Kita akan mempelajari hak dan kewajiban. Yang pertama-tama kita akan mempelajari tentang kewajiban. Kewajiban yaitu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh kewajiban: berbakti kepada kedua orang tua, itu adalah kewajiban. Contoh-contoh yang simpel, contoh-contoh yang sederhana. Kemudian contoh lagi yang kedua, kewajiban membersihkan kamar-kamar kita sendiri tanpa bantuan orang tua, itu juga termasuk kewajiban. Ya, tahu ya kewajiban? Baik, selanjutnya kita akan membahas hak. Apa tahu Ustadz hak itu? Hak yaitu adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Itu adalah hak, sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita itu adalah hak. Tapi perlu diingat oleh kalian, hak dan kewajiban itu harus berjalan dengan seimbang. Tidak boleh kita hanya menuntut hak saja.
tanpa kita harus melakukan kewajiban yang dibebankan kepada kita. Itu namanya perbuatan yang tidak baik atau egois, mementingkan diri sendiri tanpa peduli dengan kewajiban-kewajiban kita yang harus kita lakukan. Contoh sekarang penerapannya hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nanti bisa kita praktekkan lagi di rumah. Apa toh itu kewajiban, apa toh itu hak yang ada di kehidupan kita sehari-hari selain dari contoh-contoh yang ada dalam video ini. Di lingkungan rumah, yang pertama kali, hak kalian yaitu adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua khususnya. Itu adalah hak kalian mendapatkan kasih sayang. Kewajiban kita di rumah itu yang paling pokok sudah Ustadz beritahukan tadi, yaitu adalah apa? Berbakti kepada kedua orang tua, tidak boleh membantah, harus taat kepada hal-hal yang baik-baik. Itu harus kita lakukan, tidak boleh tidak, harus berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian di lingkungan sekolah, hak kalian di lingkungan sekolah yaitu adalah mendapatkan pendidikan yang baik tentunya, yang bermanfaat tentunya, yang berguna untuk kesejahteraan dan kesinambungan kalian di hari-hari yang akan datang. Itu adalah hak kalian mendapatkan pendidikan yang baik dari guru-guru kalian, ustadz-ustadz kalian di lingkungan sekolah. Kemudian kewajiban kalian di lingkungan sekolah yaitu adalah mematuhi tata tertib sekolah. Apa itu mematuhi tata tertib sekolah? Taat kepada guru, menghormati guru, baik kepada teman. Kemudian bila ada teman yang kesulitan kita membantu, itu adalah contoh-contoh mematuhi tata tertib. Ada lagi apa? Memakai seragam, memakai sepatu, terus kemudian tidak berbuat kejelekan-kejelekan. Itu adalah salah satu contoh mematuhi tata tertib di sekolah khususnya. Kemudian lingkungan yang ketiga yaitu adalah lingkungan masyarakat atau di kampung-kampung. Hak kalian di lingkungan masyarakat kalian, di kampung-kampung kalian adalah hidup tenang, hidup nyaman, dan hidup aman. Itu adalah hak kalian di lingkungan masyarakat itu. Kemudian kewajibannya di lingkungan masyarakat yaitu adalah mentaati peraturan-peraturan yang ada di masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber daya alam. Sumber daya alam atau kita singkat SDA. Ada sumber daya alam. Nanti akan kita pelajari dua sumber daya alam yang sebelumnya. Apa tahu itu sumber daya alam? Sumber daya alam yaitu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan oleh kita atau manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Nah, kita akan membagi sekarang sumber daya alam yang ada di bumi ini. Yang pertama yaitu adalah sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati yaitu adalah dari makhluk hidup. Contohnya yaitu adalah makhluk hidup hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Itu adalah contoh sumber daya alam hayati. Sumber daya alam berdasarkan asalnya yang kedua yaitu adalah sumber daya alam non hayati yang bukan dari makhluk hidup. Bisa menyebutkan contohnya? Baik, kita akan lihat contoh dari sumber daya alam non hayati, yaitu adalah matahari, udara, air, dan tanah. Itu adalah sumber daya alam non hayati yang bermanfaat untuk kehidupan kesejahteraan manusia.
Kemudian sumber daya alam berdasarkan kelestariannya juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah terus tersedia dan jumlahnya melimpah. Contohnya apa? Air, udara, matahari, tanah, hewan, dan tumbuhan. Itu di muka bumi ini jumlahnya sangat banyak. Kemudian berdasarkan kelestariannya sumber daya alam, yaitu juga ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, akan habis terpakai dan jumlahnya terbatas. Contohnya apa? Barang tambang yang paling terkenal, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan mineral. Itu adalah contoh-contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan dari Ustadz kita bisa mengamalkan ilmu dan memanfaatkan ilmu yang sudah kita serap dan kita pelajari. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, subhanahu wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.